Kota Bukit Tinggi memiliki banyak sejarah serta topografi yang sangat bagus dan berhawa sejuk. Wajah Kota Bukit Tinggi berubah drastis semenjak Ramlan Nurmatias dilantik sebagai Wali Kota Bukit Tinggi pada tanggal 16 Februari 2016 dengan moto Kerja Nyata. Ramlan Nurmatias bergerak cepat merubah wajah Kota Bukit Tinggi menjadi kota tujuan pariwisata, kota pendidikan, kesehatan, dan kota perdagangan yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan anggaran secara maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diraih oleh Ramlan Nurmatias di berbagai bidang. Pada masa kepemimpinan Ramlan Nurmatias, banyak pembangunan yang dilaksanakan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Musibah kebakaran yang melanda Pasa Ateh pada tanggal 30 Oktober 2017 membuat pemerintah daerah bergerak cepat untuk dapat kembali membangun Pasa Ateh karena Pasa Ateh merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Sumatera Barat yang berdampak langsung pada masyarakat. Alhamdulillah, berkat kerja keras Ramlan Nurmatias dan atas dukungan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, akhirnya Pasa Ateh selesai dibangun dan diresmikan oleh Wakil Menteri PUPR. Selain itu, wajah baru kawasan pedestrian Jam Gadang sebagai ikon utama Kota Bukit Tinggi kini semakin menarik bagi masyarakat dan wisatawan karena memiliki suasana yang bersih, indah, dan nyaman. Sebagai salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia, pemerintah Kota Bukit Tinggi di era pemerintahan Ramlan Nurmatias memprogramkan kegiatan renovasi pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan yang ada di Bukit Tinggi pada tahun 2018 dengan 2 tahapan pembangunan. Pembangunan tahap pertama telah rampung dikerjakan, meliputi kandang aviari dan kandang reptil. Pada sisi lain, hingga tahun 2019, sepanjang 45.435 km jalan dan jalur pedestrian di Kota Bukit Tinggi telah dilakukan peningkatan dan pemeliharaan. Diharapkan, Kota Bukit Tinggi menjadi kota yang ramah terhadap pejalan kaki dan kaum disabilitas. Selain itu, tangga-tangga atau yang lebih dikenal dengan janjang yang memiliki nilai sejarah juga dilestarikan. Pemerintah Kota Bukit Tinggi telah melakukan upaya rehabilitasi untuk membuat tampilan janjang-janjang tersebut semakin memikat dan memiliki daya tarik tersendiri. Di bidang pendidikan, terdapat 15 sekolah yang sudah selesai dibangun, yang terdiri dari 4 bangunan SMP, 10 bangunan SD, dan 1 TK negeri. Ramlan Nurmatias memiliki konsep sekolah bukan hanya sebagai tempat anak-anak belajar, tetapi dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak untuk mencetak generasi terdidik penerus masa depan bangsa. Di bidang pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Ramlan Nurmatias telah membangun rumah sakit umum daerah yang bertujuan sebagai inovasi dan bentuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta memenuhi hak rakyat untuk mendapat akses pelayanan kesehatan. Pembangunan RSUD Bukit Tinggi akan rampung di akhir 2020 dan diharapkan dapat beroperasi pada awal tahun 2021. Dalam rangka peningkatan pelayanan agar mudah, murah, nyaman, dan representatif bagi masyarakat, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan beberapa kantor instansi pemerintah kota, baik kantor SKPD maupun kantor lurah. Dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik, masyarakat Bukit Tinggi akan mendapatkan kemudahan untuk
mengurus berbagai jenis perizinan dan pemberkasan di satu tempat. Ada 19 instansi vertikal dan BUMN-BUMD, serta 3 SKPD pemerintah Kota Bukit Tinggi. Pada tahun 2019, pemerintah Kota Bukit Tinggi juga membangun rumah susun yang berlokasi di Kelurahan Bukit Apit guna memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan embung di Tabek Gadang, Kelurahan Aur Kuning menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan air bersih di Kota Bukit Tinggi. Pada akhir 2019, pemanfaatan air dari embung Tabek Gadang ini telah mulai diuji cobakan dengan kapasitas 40 liter per detik dan mengaliri air bersih untuk masyarakat sebanyak 3.800 kakak. Pengendalian banjir di Kota Bukit Tinggi juga dilakukan dengan perbaikan sungai atau river improvement, penataan ruang sungai, dan peningkatan kualitas sungai sepanjang 400 meter di Batang Agam. Tidak hanya pembangunan fisik yang telah dilakukan oleh Ramlan Nurmatias, pembangunan non-fisik juga dilaksanakan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bukit Tinggi melalui beberapa program, antara lain Sekolah Keluarga, bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat dalam menciptakan keluarga yang berkualitas, sehingga mampu menciptakan ketahanan terhadap keluarga di Kota Bukit Tinggi. Program Kota Layak Anak, di antaranya pembentukan forum anak daerah, sekolah ramah anak, pelayanan ramah anak di rumah sakit serta puskesmas, dan penyediaan ruang bermain anak di Taman Simpang Surau Gadang. Promosi produk unggulan usaha kecil dan menengah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi secara rutin memberikan fasilitas kepada UMKM. Pembinaan bagi pengusaha mikro. Untuk melakukan penguatan terhadap para pengusaha mikro yang ada di Kota Bukit Tinggi, pemerintah daerah secara rutin dan intensif melakukan pembinaan, di antaranya dengan mengadakan kegiatan pelatihan manajemen bisnis, sosialisasi sumber modal, temu kemitraan pengusahaan mikro, workshop, dan yang lainnya. Pelatihan tenaga kerja. Guna meningkatkan keterampilan masyarakat, pemerintah Kota Bukit Tinggi memprogramkan beberapa pelatihan, di antaranya pelatihan kewirausahaan, pelatihan montir elektronika, pelatihan menjahit, pelatihan memasak, pelatihan pembuatan mebel, dan yang lainnya. Di samping itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi penyaluran tenaga kerja untuk dapat bekerja di lapangan kerja yang ada. Pembinaan keagamaan. Selama kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, pemerintah Kota Bukit Tinggi telah memberikan bantuan sebesar 19,9 miliar di bidang keagamaan. MDA, MDTA, MIS, dan TPQ juga menerima bantuan sebesar 3,8 miliar. Lembaga keagamaan lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi, Basnas Kota Bukit Tinggi, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran juga telah menerima bantuan sebesar 4,7 miliar. Selanjutnya, selama kurun 5 tahun terakhir, juga telah diberikan honorarium atau bantuan tunjangan kesejahteraan guru MDA, TKQ, TPQ, TPSA, Pondok Quran, Ponpes, Garin Masjid atau Musola sebesar 15,7 miliar rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlan Nurmatias. Pada kesempatan ini telah bersama-sama dengan masyarakat membangun Kota Bukit Tinggi 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, keberhasilan Kota Bukit Tinggi membangun kota ini tentu tidak terlepas daripada partisipasi masyarakat dan juga seluruh daripada SKPD dalam hal mengerjakan program-program prioritas yang selama ini Bukit Tinggi tertinggal pembangunan. Alhamdulillah, selama 5 tahun ini sudah banyak kita lakukan pembangunan seperti di bidang pariwisata, pendidikan, di bidang kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan di bidang perdagangan pasar teh. Bapak Ibu sekalian dan masyarakat Kota Bukit Tinggi yang saya cintai, pada kesempatan ini dalam masuknya pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, maka kita butuh bagaimana pemimpin ke depan yang mau bekerja, bukan yang pandai bercerita. Maka pada kesempatan ini kami berpasangan dengan Pak Sarizal Datuk Pelanggaran. Beliau adalah mantan daripada pegawai negeri sudah 34 tahun. Tidak perlu kita ragukan terhadap beliau.
Beliau juga adalah ketua LKAP Kota Bukit Tinggi. Nah, dari itu, marilah kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk menuju Bukit Tinggi yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Saya ajak semua masyarakat Bukit Tinggi, maka tanggal 9 Desember tahun 2020, mari kita ke TPS bersama-sama, pilih nomor 1. 1, 2, 3, Raja. Lanjut dua periode untuk Raja, demi membangun Bukit Tinggi yang jaya. Berdaya saing, mandiri dan sejahtera. Mari kita semua memilih Raja. Kepada Raja kita percaya, karena telah terbukti bekerja nyata. Kepada Raja kita percaya, untuk memimpin Bukit Tinggi tercinta. Ramlan Syahrizal pilihan kita, amanah, disiplin dan bijaksana. Ramlan Syahrizal pilihan kita, pemimpin terbaik untuk kita semua. Bersama Raja kita wujud Pilih nomor 1.